Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita awali dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang memungkinkan kami dapat beribadah hari ini. Sebentar lagi izinkan hamba-Mu memaparkan firman Tuhan. Persiapan yang sudah hamba persiapkan, mohon Roh Kudus yang menolong hamba-Mu, mengurapinya, serta menyingkapkan lebih daripada apa yang hamba-Mu sudah persiapkan. Tuhan menolong serta memberkati. Dialah firman mengajar kami, memperbaiki perilaku kami, bahkan firman-Mu itu menjadi kekuatan iman kami, kekuatan rohani kami, agar kami dimampukan untuk terus berjalan, serta kami boleh menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah kegelapan dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Mohon Roh Kudus yang menyertai pemberitaan firman dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu siap memaparkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik, sehat, tetap survive. Karena anugerah Tuhan tetap melimpah atas kita semuanya. Senang sekali Tuhan izinkan sampai hari ini kita tetap beribadah kepada Tuhan. Pastikan setiap kita dapat berinteraksi melalui firman. Firman itulah yang menjadi berkat serta menjadi kekuatan iman dalam perjalanan kehidupan kita di dalam dunia ini. Puji nama Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah Tuhan Yesus agung selamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus agung selamanya. Mari kita membaca satu nats firman Tuhan dari surat Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Sekali lagi surat Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus agung selamanya. Saudara, gereja Filipi adalah gereja menjadi satu pusat pembelajaran bagi gereja kita atau gereja di masa kini. Gereja Filipi memiliki masalah. Masalah mereka adalah minimnya persatuan, minimnya kesatuan di internal jemaat. Mereka memiliki persoalan yang sangat serius, di mana internal jemaat menjadi terpecah-pecah. Itu menjadi salah satu masalah yang serius, dan Rasul Paulus ingin segera menyelesaikan masalah mereka. Paulus menghabiskan sebagian besar dari surat pendek ini untuk menasihati gereja Filipi. Alasan surat yang disampaikan Paulus agar supaya perpecahan yang menjadi isu besar di internal gereja Filipi dapat segera teratasi dengan baik. Saudara, kerendahan hati merupakan satu jawaban untuk kemudian merekat
atau menyatukan kembali jemaat yang terpecah-pecah di internal gereja Filipi. Kerendahan hati itu berpadanan dengan Injil Kristus yang disampaikan oleh Paulus maupun yang disampaikan hamba-hamba Tuhan kepada internal jemaat Filipi. Itu sebabnya kerendahan hati adalah kunci persatuan di gereja. Tidak hanya kepada gereja yang mengalami perpecahan, tapi gereja yang juga memiliki masalah internal mereka. Maka salah satu yang menjadi kunci dan solusi adalah perekat, di mana perekat itu dihubungkan melalui persatuan. Nah, saudara, persatuan itu dimulai dari kerendahan hati. Sehingga kerendahan itulah yang membangun dan menyatukan kembali kelompok-kelompok atau jemaat yang sudah menjadi terpecah-pecah menjadi beberapa kelompok, khususnya di gereja Filipi di zaman Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara, masalahnya adalah bahwa kerendahan hati itu bertentangan dengan kesombongan manusia, sangat bertentangan dengan kesombongan manusia. Umumnya bahwa orang menganggap diri mereka lebih penting daripada orang lain. Bagaimanapun juga ini adalah sifat umum yang dimiliki oleh manusia. Maka kemudian mereka memperhatikan kepentingan orang lain hanya setelah kepentingan mereka sendiri sudah terpenuhi. Kalaupun ada masalah orang lain dan mereka berempati dengan masalah, tetapi masalah mereka harus menyelesaikan dulu. Mereka harus membereskan terlebih dahulu, baru kemudian membereskan masalah orang lain. Kalaupun orang lain memiliki kebutuhan yang sangat urgent, tetapi jikalau kebutuhan mereka belum mereka selesaikan, maka kemudian mereka tidak mungkin untuk menyelesaikan atau memberikan support kepada kebutuhan orang lain. Dan ini memang kerap terjadi bagi kehidupan manusia. Dan saudara-saudara, maka kerendahan hati di sini adalah satu kunci yang harus dimiliki oleh jemaat Filipi. Nah, sehingga persatuan yang diharapkan oleh Paulus dapat merekatkan internal jemaat yang sudah terpecah-pecah akan kembali dipulihkan. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, orang Kristen bisa menjadi rendah hati dan berjalan dalam kesatuan karena kita memiliki dorongan yang kuat melalui Allah Roh Kudus dalam Kristus, melalui Allah Roh Kudus di dalam setiap pribadi kita, di mana Anda dan saya adalah tempat berdiamnya Allah Roh Kudus. Nah, sehingga kita sebenarnya harus tunduk kepada Allah Roh Kudus di setiap perjalanan kehidupan kita. Bukan kita tunduk kepada kemauan, kehendak dari diri kita masing-masing. Nah, kalau ini menjadi warna dalam setiap perjalanan hidup kita, maka kalaupun ada perpecahan, maka kita bisa kembali untuk menyelesaikannya. Seperti harapan Rasul Paulus terhadap internal jemaat Filipi. Mereka diharapkan agar supaya memiliki kerendahan hati. Tujuannya adalah supaya perbedaan-perbedaan yang ada, perselisihan-perselisihan satu dengan yang lain dapat diselesaikan karena ada unsur kerendahan hati. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan selanjutnya Filipi pasal 2 ayat 1 dan 2, maka kemudian di sana dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini.
Hendaklah kamu satu sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sungguh luar biasa bagaimana kemudian nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Filipi. Nah, saudara, kalau kita perhatikan jemaat kota Filipi ini, maka jemaat ini menjadi satu parameter bagaimana jemaat sekarang atau jemaat masa kini seharusnya bercermin kepada firman Tuhan. Jujur kita berkata bahwa gereja-gereja yang hidup hari ini adalah gereja-gereja yang juga tidak luput dari masalah dan juga tidak luput dari potensi perpecahan, baik dalam skala kecil maupun dalam skala yang lebih besar. Dan kerendahan hati di sini adalah kunci untuk sekali lagi dapat merekatkan setiap perpecahan-perpecahan yang terjadi di antara jemaat Filipi. Saudara, orang Kristen bisa rendah hati dan berjalan dalam kesatuan karena kita memiliki dorongan yang kuat di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita memiliki persekutuan roh dan kita memiliki kasih sayang. Kita memiliki cinta yang datangnya daripada Tuhan. Oleh karena itu kita dapat memiliki pikiran yang sama, pikiran yang sehati, dan memelihara kasih yang sama, bersatu dalam roh dan satu tujuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang memungkinkan setiap kelompok-kelompok yang mengalami perbedaan, yang bersikukuh untuk pembenaran diri masing-masing, maka kemudian dapat menjadi bersatu kembali. Saudara-saudara dikasih Tuhan yang percaya, katakan amin. Kerendahan hati didasari di dalam satu contoh yang sempurna, yakni dalam Tuhan Yesus Kristus. Kerendahan hati Yesuslah yang memberi kita contoh kerendahan hati yang sejati. Dan itu diperlukan untuk kesatuan yang sejati dalam gereja Filipi. Dan itu juga yang dibutuhkan di dalam gereja, dalam kesatuan gereja masa kini. Saudara-saudara, bukan hanya di gereja, tetapi juga di dalam komunitas-komunitas Kristen, dalam keluarga-keluarga Kristen, kerendahan hati salah satu kunci menjadi fondasi, menjadi perekat, sehingga tercipta, terbangun suatu kesatuan di dalam Kristus. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, selanjutnya kita perhatikan bahwa kerendahan hati Yesus yang memberikan suri teladan bagaimana kita membangun kerendahan hati dalam setiap pribadi, dalam keluarga, dalam masing-masing anggota jemaat dalam satu gereja. Demikian harapan Paulus agar supaya kerendahan hati ini tertanam dan dibangun dalam setiap masing-masing jemaat yang ada di kota Korintus 2000 tahun yang silam. Nah, saudara-saudara, sebagai manusia, maka Yesus yang memiliki kerendahan hati yang begitu hebat, maka sebagai manusia Yesus dengan rela mengesampingkan aspek ketuhanan untuk kemudian menjadi seorang manusia. Dan sebagai manusia, Yesus harus membatasi bagaimana pancaran kemuliaan Allah, bagaimana proyeksi dari kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah, kehebatan Allah, kuasa Allah, wewenang Allah, otoritas Allah. Yesus membatasi semuanya. Mengapa? Karena ada kerendahan hati dan sebagai posisi sebagai manusia. Dan sekali lagi,
bahwa sebagai manusia dia harus membatasi segala sesuatu yang berkaitan tentang ketuhanan atau keilahian sebagai Allah. Dan dia mengesampingkan kemahatauannya. Dan kemudian Yesus tidak hanya meninggalkan kemuliaan sorga untuk melakukan sebagai seorang manusia yang diposisikan sebagai hamba, tapi dia juga dibuat dalam rupa manusia yang benar-benar hina sebagai seorang hamba yang sudah kehilangan hak, dan yang tersisa hanyalah kewajiban untuk patuh, untuk taat kepada Allah Bapa di sorga. Dia mengambil posisi yang paling rendah di antara umat manusia, yakni sebagai seorang hamba. Dan sebagai seorang hamba menyatakan bahwa Yesus merendahkan dirinya menjadi taat sampai mati, bahkan mati dengan sangat terhina dalam ukuran dan penilaian manusia, yakni di kayu salib. Saudara-saudara, mengapa Yesus agung selamanya? Karena nama Yesus tidak terkalahkan. Sekali lagi, karena nama Yesus tidak terkalahkan. Ayat yang ke-9, Allah sangat meninggikan dia. Tuhan Khalik langit dan bumi sangat meninggikan Yesus yang mengambil rupa sebagai manusia, dan sebagai manusia posisinya sebagai hamba sudah kehilangan hak, dan yang tersisa hanya kewajiban semata untuk mematuhi segala kehendak Bapa di sorga. Namun kemudian Allah Bapa meninggikan dia. Itulah sebabnya Yesus tetap agung selamanya. Allah sangat meninggikan Yesus jauh melebihi semua yang hidup di alam semesta raya, yang merupakan ciptaan Allah. Dan berkaitan dengan peninggian Yesus, maka kemudian ini sangat luar biasa. Meninggikan Yesus merupakan satu perbuatan, suatu tindakan di mana Yesus benar-benar diagungkan, Yesus benar-benar dimuliakan, Yesus benar-benar dipuji dan ditinggikan. Peninggian Yesus Kristus dimulai dari kebangkitannya, yang berarti Yesus hebat, kuasanya luar biasa. Kuasa kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Kuasa kebangkitan Kristus mengalahkan kematian. Kuasa kebangkitan Kristus mengalahkan segalanya yang hebat menurut ukuran dunia ini. Dan puncak daripada peninggian Kristus, di mana Kristus kelak akan datang untuk kedua kalinya ke dalam dunia, dan dia akan duduk di tahta, yakni tahta daripada Kristus, menghakimi semua orang, semua manusia, mulai daripada zaman Adam sampai ketika Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan dia akan memisahkan. Domba adalah mereka yang masuk kepada kerajaan Allah, dan dari kambing mereka yang tidak masuk dalam kerajaan Allah. Catat dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 5 sampai 10. Puji nama Tuhan. Yesus dimuliakan, yang berarti Yesus diangkat, Yesus ditinggikan, Yesus dipuja oleh semua manusia. Yang percaya katakan amin. Itulah sebabnya Yesus agung selamanya.
Saudara, sebagai orang yang beriman kepada Kristus, Anda dan saya patut bersyukur. Anda dan saya patut berbangga hati. Anda dan saya berbahagia karena Yesus agung selamanya. Termasuk di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit, termasuk ketika Anda dan saya diperhadapkan dengan masalah, maka Yesus tetap agung selamanya. Yesus tetap agung selamanya. Percaya, katakan amin. Puji nama Tuhan. Mengapa Yesus agung selamanya? Karena Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dalam budaya Yahudi pada saat itu, orang menganggap nama seseorang lebih dari sekedar label untuk mengidentifikasi orang yang bersangkutan. Mereka percaya bahwa sesuatu dari identitas seseorang itu melekat atau include dalam satu paket pada nama, bahwa nama tersebut mengungkapkan sesuatu dari karakter esensial orang yang bersangkutan. Seperti yang jelas dari ayat ini, mereka juga berasumsi bahwa sebuah nama memiliki sesuatu dari kekuatan orang yang memakai nama itu. Sebuah nama memiliki satu keistimewaan. Sebuah nama memiliki satu harapan dari orang yang dinamai atau dari orang yang bersangkutan. Meskipun demikian, mungkin terdengar asing bagi kita hari ini, bagi saudara dan saya yang hidup pada zaman ini, generasi di negara kita. Sebenarnya tidak bagi orang Yahudi. Mereka tidak merasa asing dengan satu tradisi seperti itu. Dan ketika kita berbicara tentang reputasi seseorang, kita berbicara juga tentang sesuatu yang mengungkapkan esensi dari orang itu sendiri. Nah, reputasi seseorang juga menunjukkan kekuatan tertentu atau minus plus dari orang yang bersangkutan. Nah, oleh sebab itu saudara, Allah dalam hal ini mengaruniakan nama di atas segala nama, mengaruniakan, menganugerahkan kepada Yesus Kristus nama di atas segala nama, di mana ada kekuatan, di mana ada pengharapan, di mana ada minus dan plus bagi banyakkan orang, tetapi bagi nama Yesus adalah nama di mana ditinggikan, diagungkan dari segala nama. Sungguh luar biasa. Itulah sebabnya nama Yesus agung selamanya. Tidak hanya satu periode, tidak hanya pada saat-saat tertentu, tidak ada pada musim-musim tertentu, tetapi selamanya nama Yesus agung selamanya. Itu sebabnya bagi orang percaya tidak boleh merasa nervous atau minder tentang nama Yesus. Tidak boleh merasa nilainya menurun atau nilainya berkurang ketika dikaitkan dengan nama Yesus. Justru sebaliknya, nama Yesuslah yang membuat Anda berharga. Nama Yesuslah yang membuat Anda berbahagia. Nama Yesuslah yang membuat seorang yang percaya kepadanya diselamatkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Itulah sebabnya mengapa nama Yesus agung selamanya. Saya bersyukur, saya berbahagia karena memiliki nama Yesus yang olehnya saya diselamatkan. Anda juga berbahagia, bersyukur, di mana oleh nama Yesus Anda percaya, Anda beriman bahwa Anda diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara, mengapa nama Yesus agung selamanya? Karena Allah mengaruniakan kepadanya
nama di atas segala nama. Kemudian selanjutnya, karena kuasa nama Yesus tidak terbatas. Dalam ayat yang ke-10, Filipi pasal 2. Dalam nama Yesus kuasanya tidak terbatas. Karena kuasa nama Yesus tidak dapat dibatasi oleh ruang, oleh waktu, oleh keadaan, oleh situasi, oleh kondisi. Hari-hari ini secara universal, maka hampir semua mulut berkata keadaan sukar, keadaan sulit. Tetapi di tengah kesukaran, di tengah kesulitan, di tengah keadaan-keadaan yang belum stabil, maka kuasa nama Yesus tetap tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh ruang, oleh waktu, oleh keadaan, oleh situasi, oleh kondisi apapun nama, wujud, termasuk oleh COVID-19 ini. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, karena kuasa nama Yesus tak terbatas. Mengapa? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, segala makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Semua orang akan memuliakan Dia. Semua orang akan menyanjung Dia. Semua orang akan meninggikan Dia. Semua orang akan memasukkan Dia. Termasuk Anda dan saya, kita akan mengagungkan Dia. Itulah sebabnya kita katakan Yesus agung selamanya. Kristus agung selamanya. Yesus Kristus agung selamanya. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara, nubuat Yesaya mengontraskan Tuhan sang pencipta langit bumi yang dikenal oleh bangsa Israel, yaitu Yahweh, yang menciptakan langit, yang membentuk bumi dan membuatnya. Yesaya pasal 45 ayat 18 dikontraskan dengan berhala-berhala Babilonia pada saat itu, di mana berhala Babilonia terbuat dari bahan kayu, atau dewa kayu yang tidak dapat menyelamatkan. Yesaya pasal 45 ayat yang ke-20. Kemudian Tuhan berkata, kembali kepadaku dan kau akan selamat, hai semua ujung bumi, karena akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Aku telah bersumpah dari mulutku, telah keluar dari dalam kebenaran firman yang tidak akan pernah kembali. Bagiku setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku. Seperti disebutkan dengan menerapkan bahwa Tuhan di sini menunjuk kepada Yesus. Tuhan yang disebutkan oleh kitab Yesaya merujuk kepada Yesus Kristus yang agung selamanya. Maka Paulus menempatkan Yesus pada posisi yang sama, pada bidang yang sama dengan Tuhan sang pencipta kali bumi beserta dengan isinya. Sebabnya Yohanes berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, sungguh luar biasa. Karena kuasa nama Yesus tidak terbatas. Bukan hanya pada zaman ini, tapi sejak zaman penciptaan sampai hari ini dan sampai selamanya, kuasa nama Yesus tidak terbatas. Itu sebabnya orang-orang yang menyebut, yang memanggil, yang mengimani di dalam nama Yesus, maka segala sesuatu bisa terjadi. Yang percaya katakan amin. Anda punya masalah, Anda berseru dalam nama Yesus, masalah Anda bisa diselesaikan oleh Tuhan. Ada yang punya sakit penyakit dalam nama Yesus, sakit penyakit
Anda bisa disembuhkan oleh Tuhan. Anda yang terluka, dalam nama Yesus Anda bisa dipulihkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, selanjutnya karena Yesus mendapat pengakuan di hadapan Allah dan manusia. Ayat yang ke-11 Filipi pasal 2. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ada pengakuan. Karena Yesus mendapat pengakuan, nama Yesus mendapat pengakuan di hadapan Allah dan manusia. Ini sungguh luar biasa. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Paulus menyajikan bagaimana kemudian kekuasaan Yesus atas semua ciptaan alam raya ini. Tidak hanya semua orang yang akan menyadari ketuhanan Yesus Kristus, tetapi mereka juga akan menyuarakannya. Mereka mengklaim lalu kemudian menyuarakannya. Sungguh luar biasa. Bahkan setiap mulut dan lidah yang telah memfitnah, yang telah mengolok-olok, yang telah menghina Yesus, yang telah membuli Yesus sejak 2000 tahun yang silam sampai pada hari ini. Siapapun mereka, maka kemudian kita percaya bahwa nama Yesus yang luar biasa suatu hari akan memberkati dia. Mereka akan memberkati dia. Mereka akan mengakui dia. Mereka akan memuliakan dia. Mereka akan meninggikan dia. Mereka akan mengagungkan dia. So, nama Yesus agung selamanya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-11 ini sungguh luar biasa. Paulus mengemukakan tindakan dalam menanggapi Yesus Kristus ketika Allah meninggikan dia. Setiap makhluk ciptaan akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Pengakuan berasal dari sebuah kata exomologeo atau oxomologeo yang berarti setuju dengan atau mengakui hal yang sama. Mengakui berarti setuju dengan Tuhan. Itu untuk mengakui apa yang telah dia katakan. Ini adalah pengakuan terbuka seperti Yesus katakan dalam Matius pasal 10 ayat 32 dan 33. Mereka yang mengaku Yesus sebelum manusia akan membuat Yesus mengakuinya di hadapan Bapa di sorga. Tapi dia akan menyangkal mereka yang menyangkal dia. Dia akan menolak bagi mereka yang menolak Yesus Kristus. Pengakuan adalah bagian penting dari kekristenan. Pengakuan adalah bagian yang esensi bagi keyakinan pengikut Kristus. Bagi Kristen, bagi Anda dan saya. Sungguh luar biasa. Ini mencakup keyakinan doktrinal dan praktik kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara dikasih Tuhan, pengakuan yang dibuat di sini adalah untuk menyetujui bahwa pernyataan bahwa Yesus adalah Tuhan itu benar-benar menjadi pengakuan kita, pengakuan saudara, dan itu benar-benar menjadi suatu pengakuan yang terus-menerus mewarnai kehidupan kita dan diikuti oleh perilaku atau tindakan kehidupan kita sehari-hari. Karena Yesus itu agung, karena Yesus itu hebat selama-lamanya, maka Anda dan saya sewajarnya mematuhi dia, sewajarnya mentaati dia dalam seluruh aspek kehidupan kita dari hari ke hari. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Allah sangat meninggikan dia dan telah memberikan nama Yesus
kepada anaknya ketika ia menjadi manusia. Mati di kayu salib untuk manusia yang berdosa. Setelah itu, Allah membangkitkannya, kemudian ia naik ke surga dan memberikan kuasa kepadanya di surga maupun di bumi sebagai Tuhan. Namanya sekarang ialah Tuhan Yesus Kristus. Berikutnya, setiap manusia yang percaya, bertobat dan menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka beroleh anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kelak segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan ia akan datang kembali ke dunia dan menjadi Raja di bumi. Raja di atas segala raja. Dan semua yang ada di langit, di atas dan di bawah bumi akan menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Akan bertekuk lutut, tersungkur kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang percaya katakan amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, Alkitab mengajar kita bahwa ada nama di atas segala nama di bawah kolong langit ini, maupun juga dalam kerajaan surga. Nama itu adalah nama Yesus Kristus. Namanya agung selama-lamanya. Sekali lagi, nama Yesus Kristus, nama yang agung selama-lamanya. Namanya tidak agung hanya pada hari Minggu atau pada saat jam-jam ibadah. Namanya tidak hanya agung ketika Anda mengalami mujizat. Namanya tidak hanya agung ketika Anda mengalami jawaban-jawaban doa. Namanya tidak hanya agung ketika Anda mengalami pertolongan, pembelaan, penyertaan, pemeliharaan. Tetapi namanya agung selamanya dalam setiap zaman, dalam setiap generasi, dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi. Dan kemudian, percayakah Anda kepada nama Yesus yang agung itu? Namanya, oleh namanya, semua manusia akan bertekuk lutut kepadanya. Setiap mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Dan oleh namanya juga, yaitu nama Yesus Kristus, Anda dan saya, semua manusia yang percaya kepadanya beroleh anugerah keselamatan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Panggillah namanya. Maka Tuhan Yesus Kristus akan menganugerahkan keselamatan yang kekal kepada Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih buat berkat firman-Mu. Kamu sudah berdiam diri untuk menyampaikan sabda Tuhan. Selanjutnya Roh Kudus yang terus berbicara, mengajar dan menajamkan firman, meneguhkan dan memeteraikan, supaya menjadi rema, menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk mengakui bahwa nama Yesus agung selamanya. Dan Bapak Ibu Saudaraku terkasih, mari kita menadahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Dengan iman-Mu, terima dan bawalah pulang berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus jiwa kita, serta persekutuan Roh Kudus turun, menolong, menghibur, menguatkan, memberkati, dan menyelamatkan kita semuanya, mulai hari ini, besok, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tamatkan ibadah kami, penuh ucapan syukur dan terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.